warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah Majelis Ta'lim Al-Ukhuwah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Sampai pagi hari ini kita saged dugi wonten majelis yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat, bangun pagi-pagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digerakkan hatinya, digerakkan kakinya untuk berjalan menuju satu majelis di mana sering kita dengar ulama mengatakan ini adalah majelis atau taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga sering kita dengar dengan hadirnya di majelis ilmu ini kita akan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenikmatan-kenikmatan ini harus selalu kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang banyak ini, satu kenikmatan yang hakiki yang harus selalu kita rawat, yang selalu harus kita tingkatkan, yang harus selalu kita perkuat, yaitu nikmat iman di dalam Islam. Ini adalah puncak kenikmatan dari segala kenikmatan yang ada. Kita sehat, kita banyak harta, tetapi kalau kita tidak punya iman, maka pada akhirnya akan sia-sia. Selanjutnya, marilah kita bersolawat kepada seorang hamba yang dilahirkan di dunia ini sebagai hamba yang paling mulia di antara hamba-hamba yang lainnya. Seorang hamba yang dilahirkan dengan sempurna di antara hamba-hamba yang lainnya. Seorang rasul yang syafaatnya dinanti-nantikan oleh umat dan oleh para nabi sebelum beliau. Seorang rasul yang telah membawa kita keluar dari kehidupan jahiliyah, keluar dari kehidupan dulumat, menuju kehidupan yang lebih beradab, menuju kehidupan yang berdasarkan nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, di mana beliau telah mengeluarkan kita, telah menjauhkan kita dari kehidupan dulumat, kehidupan yang gelap gulita, yang insya Allah syafaatnya juga diharap-harapkan oleh kita nanti di yaumil kiamah kelak, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah sebagai satu puncak kenikmatan. Semoga dengan kita pagi hari telah membuka, diawali dengan ucapan sholawat Nabi, kehidupan kita sampai siang ini, sampai sore dan sampai pagi lagi mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, alhamdulillah, di tengah-tengah kita sudah rawuh
Beliaunya yang saya muliakan Bapak Haji Bapak Haji Isro Abdillah, terus lagi buatan salah lagi. Kalau lengkapnya Bab Haji APT Haji Apoteker, W-nya sinten Pak? Oh, Wisro. Bapak Haji Apoteker Wisro Abdillah S.Fam, sarjana farmasi. Sedikit memperkenalkan beliau sebelum saya nanti selesai. Beliau adalah salah satu calon. Terus lagi. Kalau saya melihat profilnya beliau, saya kemarin sedikit membuka profilnya beliau, Pak, jenengan Pak. Tapi mungkin beliau termasuk orang low profil. Jadi agak sulit saya nyarinya. Ketemunya ini malahan di TikTok, Pak. Ngertos TikTok, Bu? Ngertos nggih, kedah ngertos lah. Zaman saat ini mboten kenal TikTok nggih. Kebangetan. TikTok niku hiburan yang paling membuat lupa. Kalau sudah sekali buka, scroll apa kalau istilahnya geser-geser. Nah, kalau istilahnya orang sing seneng pegangan HP, ini namanya scroll. Scroll itu digeser-geser. Sudah itu nikmat sekali. Saya mencoba membuka link beliau, profilnya beliau. Beliau ini seorang pengusaha, Pak. Kalau tidak salah, beliau ini pengusaha apotek, Pak. Muda, calon legislatif, pengusaha, pinter. Nah, ini harapan kita kehadiran beliau di majelis ini semoga membawa keberkahan bagi kita, kemudian menambah ilmu kita, pengetahuan kita, yang insya Allah beliau akan mengisi di majelis ini, memberikan fatwa, memberikan nasihat kepada kita semua. Kemudian kepada yang terhormat para alim, para ulama, para bini sepuh ingkang tansah kula nanti fatwa serta nasihatipun, semoga selalu diberi kesehatan, selalu diberi kebaikan, dan semakin membawa semangat kita semua. Kemudian kepada para bapak-bapak lan ibu-ibu, para hadirin majelis Al-Ukhuwah, tentunya kehadiran kita di majelis ini adalah kehadiran yang membahagiakan bagi kami, para penyelenggara, para pelaksana majelis Al-Ukhuwah ini. Tentunya kami berharap atas doa-doanya dari Bapak, doa-doanya dari Ibu, kami para relawan ini terus tetap semangat, tidak putus asa, terusan tidak mutungan, dan juga berharap semoga kami diberi keluasan kesabaran dan keluasan rezeki, sehingga kegiatan ini terus berjalan hingga yaumil kiamah nanti dan memberikan manfaat untuk kami khususnya sebagai penyelenggara dan kita semua sebagai para jamaah majelis taklim Al-Ukhuwah. Kemudian kami juga mengucapkan kepada yang kami muliakan, kepada yang kami hormati, pengasuh pondok pesantren pengasuh pondok pesantren Al-Ukhuwah, beliaunya yang kita hormati, beliaunya yang kita harapkan semoga selalu memberikan ilmu dan curahannya kepada santri-santrinya, Al-Ustadz Muhammad Ridwan. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kesabaran membimbing santri dan santriwatinya, dan kami yang ada di sekitarnya ketularan ilmunya, bukan hanya sekedar duduk-duduk di lemperan
masjidnya, tetapi ketularan ilmunya juga. Dan semua para menteri-menterinya beliau atau para pendamping-pendampingnya beliau juga sabar, kemudian sugeng rawuh Pak Ustadz. Nah ini semoga dari pondok pesantren ini nanti lahir tokoh-tokoh yang juga levelnya bukan hanya level ecek-ecek atau bahkan levelnya level yang tidak jelas, tetapi muncul level-level di tingkat nasional sehingga membawa nama besarnya Al-Ukhuwah ini menjadi nama yang baik. Ini saya memberi nasihat kepada jamaah sepertinya enggak pantas, tapi memberi sedikit nasihat kepada santri dan santriwati ini masih pantas. Jadi perlu diketahui, belajar agama ini lebih sulit daripada belajar ilmu dunia. Kalau belajar ilmu dunia di sini sampun banyak pengusaha. Pak Haji Abdul Ghafur ini kayaknya beliau buatan belajar lama Pak G. Untuk bisa mendapatkan dunia ini belajarnya tidak terlalu lama, tapi beliaunya juga seorang ulama. Lah ini beliau ini untuk belajar huruf alif atau bacaan ini pun waktunya buatan 1 hari 2 hari. Tapi kalau belajar ilmu dunia ini pagi belajar, sorenya udah bisa praktek belajar ilmu dunia. Contoh seperti yang kemarin saya katakan, kalau ingin belajar dunia cukup datang ke toko, beli 1 kartun Aqua, kemudian kita datang ke tempat keramaian, kita cari selisih untung sedikit di tempatnya, sudah ini ilmu dunia, gampang. Jadi datang ke toko, kemudian kita cari keramaian, udah bisa dari keuntungan. Tapi kalau belajar ilmu agama, ini paginya dihafalkan, sorenya sudah lupa, seringnya ngoten nggih. Nah inilah yang pentingnya belajar ilmu dunia, ilmu agama. Jadi alhamdulillah adik-adik ini bisa nyantri dari seorang guru yang kesanatan ilmunya jelas. Semoga mendapatkan keberkahan dari gurunya panjenengan, sehingga nanti bisa membawa kebaikan wabil khusus untuk pesantren Al-Ukhuwah ini. Jamnya hilang. Waduh, ini berarti rasa suwe ini. Jadi itu kemudian kami tentunya atas nama relawan mohon maaf kepada seluruh jamaah, barangkali tidak ada peningkatan fasilitas dalam menyambut jenengan. Ya ini tok, ini mau buka proyektoris, layarnya ada tembok, belum ada proyektornya, belum ada layarnya. Untung beliaunya bawa proyektor. Coba kalau tiba-tiba dari tim minta proyektor, kita gagap bingung ini arep ngopo ya. Tapi semua ini tidak mengurangi rasa sayang kita, rasa cinta kita kepada majelis Al-Ukhuwah ini, karena insya Allah majelis ini adalah majelis yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sepaham saya, sepanjang saya hadir di majelis ini, tidak pernah sedikit pun membicarakan tentang kejelekan, tetapi selalu bicara tentang kebaikan, bicara tentang ilmu agama, bicara tentang agama, bicara tentang amal agama. Inilah artinya majelis ini majelis taman surga, majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Koyone kok wis cukup ya Mas, wis tak kenalan kabeh. Pak Isro Abdillah, beliau pengusaha dari Comal. Insya Allah hari ini akan sedikit memberikan tausiah kepada kita semua. Beliau adalah caleg dari PKS untuk Dapil 13. Oh 10, salah, 13 berarti.
Dapil 10. Dapil 10 itu berarti terdiri dari Batang, Pekalongan Kota, Pemalang. Nah, ini nanti kita biar beliau memperkenalkan sendiri, sehingga nanti nak saya yang memperkenalkan aku nggak salah omong, salah ucap malahan. Kalau biasanya kalau Pak Camari, Pak Ustadz Masun, kemudian Pak Kiai, Pak Uji ini kalau menyambut ini pakai apa? Pakai dalil Pak. Nah saya nggak pakai dalil, saya sebenarnya pakai pantun. Pergi haji, naik pesawat terbang. Turunnya mampir ke warung Padang. Kayaknya nggak usah panjang-panjang, beliaunya sudah datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.